Mari kita lihat nomor 17 dalam tugas kita ini, ya, terjemahan dari Indonesia ke dalam bahasa Yunani. Nah, lalu ada di sini hamba itu, ya, hamba itu sedang membawa, ya, sedang membawa, ya, sedang membawa hadiah, ya, hadiah, ya, hadiah kepada orang-orang lelaki itu, ya, kepada orang-orang lelaki itu, ya. Pak, dianalisa dulu ya, dianalisa dulu. Hamba itu, ini berarti subjek, ya, subjek. Kalau ini subjek, berarti ini nominatif apa dia? Nominatif tunggal, ya, nominatif singular. Lalu sedang membawa ini verba, ya, verba keberapa? Verba ketiga, ya, singular pai. Lalu hadiah, hadiah itu adalah objek langsungnya, ya, ini objek langsung. Karena ini tunggal, ini berarti akusatif apa dia? Akusatif singular. Lalu kepada orang lelaki-laki itu, ini menjadi objek tidak langsung. Atau ini bisa dibilang nomina, ya, nomina datif, ya, datif kepada orang-orang lelaki itu, ya. Nomina datif apa dia? Plural, ya, plural. Ya, kira-kira gitu. Menganalisanya harus lihat dulu gitu ya. Ya, jadi supaya kita bisa lihat dengan baik. Analisa dulu dia kalimatnya, kalimatnya dianalisa dulu, baru setelah itu dipikirkan bagaimana apa? Bagaimana membuat itunya, diagramnya, ya, diagramnya. Bisa langsung bahasa Yunani, bisa juga langsung ke bahasa Indonesia, ya. Jadi bisa langsung ke bahasa Yunani, bisa juga langsung ke bahasa Indonesia. Iya. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Iya. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau sudah tidak ada, baru kita membuat diagramnya. Jadi tadi ada hamba itu kan, hamba itu dikatakan itu subjek. Jadi kalau subjek tempatnya di sini ya, nominatif singular. Ya, kalau dibilang nominatif singular, hamba itu berarti apa? Dulos ya, dulos. Jadi di sini, dulos sedang membawa. Membawa itu vero. Nah, ini kan harus orang ketiga kan yang di apa namanya? Verba utamanya itu harus orang ketiga. Jadi ini menjadi verei. Nah, hadiah itu apa hadiah? Hadiah itu duron. Ya, ada nggak kata itu? Nggak ada. Berarti ini akusatif singular ya. Akusatif singular berarti ini adalah duron ya. Duron. Ya, lalu dikatakan kepada orang-orang lelaki itu. Jadi di sini terjemahannya adalah pois, ya, pois apa? Antropois, ya, antropois. Nah, gitu terjemahannya. Nah, jadi kalau ini dibuat terjemahan bahasa Yunaninya, ya ini dia. Ya kalau ditulis langsung ya. Dulos, verei,
Turon, ois, antropois. Oke. Ois antropois. Ini terjemahan dari yang di atas ini ya. Terjemahan dari sini. Ini terjemahannya ini. Ya. Terjemahannya di sini. Oke. Silakan kalau mau dicatat sebentar, silakan dicatat. Tidur. Oke, baik. Kalau sudah, mari kita lanjutkan lagi ya. Oke, nomor berapa sekarang? Nomor 18. Kami sedang mendengar. Ya. Sedang mendengar. Kami sedang mendengar kata-kata kematian ya, kata-kata kematian dari utusan itu. Ya. Jadi di sini kami sedang mendengar, ini subjeknya, subjek tapi bentuknya apa? Bentuknya adalah verba. Ya, verba utama. Ya. Verba utama orang keberapa dia? Orang pertama. Kami itu plural, PAI ya, PAI. Lalu kata-kata kematian. Ya, kata-kata kematian ya, kata-kata lalu ada kematian di situ. Jadi kata-kata itu ini objek langsung, akusatif, plural. Kematian di sini kata-kata kematian ya. Kata-kata kematian ini apa namanya? Ini adalah penjelas ya, penjelas genetif. Ya, yang di sini dari utusan itu. Ya, ini juga penjelas genetif.
Ya, nah ini agak sulit ya, agak sulit kalimatnya. Cara menyusunnya agak sulit karena ada dua penjelas di situ. Ya, jadi yang harus kita buat begini dia. Ya, ini dia. Dari utusan itu ya. Jadi mendengar kata-kata kematian ya dari. Jadi ini kemungkinan bukan datif tapi bukan gedatif tapi ini datif, objek tidak langsung ya. Nah, jadi di sini ini enggak ada. Mendengar itu adalah ini menjadi akuomen ya. Akuomen. Ya, kata-kata itu adalah logon, logos ya karena jamak. Ya, kematian itu adalah tanato ya tanato ya tanato. Lalu yang di sini ya dari utusan itu, dari kepada ya. Ya. Jadi di sini bisa dibuat utusan itu ya. Jadi ini angelo ya. Angelo. Ya, angelo. Nah, jadi kalau mau dibuat terjemahannya adalah ini dia. Akuomen ya logos tanato toi angeloi. Ya, itu Bapak Ibu ya, menerjemahkan nomor 18. Silakan kalau mau dicatat dulu. Oke. Yang terakhir nomor 19 ya, teman-teman ya. Nomor 19 yang terakhir. Jadi nomor 19, kalian sedang menulis perkataan kepada rasul itu. Ya, kalian sedang menulis ya. Menulis perkataan kepada rasul itu. Oke, ini rumusnya. Ini subjek ya, subjek karena tidak ada kata benda nominatif. Jadi ini verba. Verba kalian itu kedua plural ai. Nah, ini perkataan ya, perkataan itu apa namanya? Ini objek langsung ya. Atau akusatif apa dia? Akusatif singular. Pada rasul itu ya. Ini adalah datif ya, datif. Jadi ini objek tidak langsung atau datif singular. Ya, jadi kalau dia digambar dia seperti ini.
Jadi kalau kosong nggak ada subjeknya kasih gini. Ya kali, lalu kalian sedang menulis. Menulis itu grafo. Ya kalau apa namanya? Kalau orang kedua berarti jadi apa dia? Kalau orang kedua jamak berarti menjadi grafomen. Grafo apa lagi? Ayo teman-teman. Grafomen. Ayo. Setelah grafomen apa? Lupa ya. Grafomen. Ya, ayo. Luis. Ya. Apa itu? Grafiti ya. Jadi ini grafiti. Ya. Jadi perkataan itu apa tadi? Perkataan itu adalah jadi perkataan itu adalah logos ya. Logos, tapi karena ini akusatif ini menjadi apa? Logon. Logon. Ya, logon ya. Lalu di sini kepada rasul itu. Jadi kalau dibilang kepada rasul itu berarti dia datif tadi ya. Rasul itu apostolos. Jadi di sini menjadi toi apostolo. Jadi kalau ditulis lengkap adalah grafiti, logon, to, apostolo. Ya. Berarti itu Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuknya. Ya, jadi saya harap yang selanjutnya tinggal diteruskan aja ya. Tinggal diteruskan aja di rumah. Saya rasa itu tidak sulit ya, tidak sulit untuk melanjutkannya. Ya. Karena bagaimanapun ya kita harus menguasai dengan baik ya. Ya, bentuk-bentuk ini harus kita kuasai dengan baik. Kalau kita nggak kuasai dengan baik, nah itu tadi yang membuat kita menjadi apa? Menjadi kesulitan. Ya, menjadi kesulitan. Ya, menjadi kesulitan. Oke. Sampai di sini. Ya, kalau ada yang mau apa namanya? Yang mau bertanya, ya dipersilakan. Shalom Pak Herman. Ya. Bisa minta tolong diulangi sedikit Pak untuk yang nomor 19. Nomor 19 hasilnya udah di depan. Iya Pak, kalau untuk pengerjaan itunya, parsingnya. Oh, parsingnya. Iya Pak. Atau saya bikin nomor 20 aja ya. Oh iya boleh Pak. Ya. Ya, nomor 20 panjang kalimatnya. Lebih susah ya. Coba kita lihat nomor 20. 20 itu orang-orang lelaki. Ya. Orang-orang lelaki. Ya, dan saudara-saudara lelaki. Nah, ini. Dan saudara-saudara lelaki. Ya, saudara-saudara lelaki. Dan anak-anak lelaki. Wah, banyak kalimatnya ya. Dan anak-anak lelaki itu ya, itu sedang mengajar orang banyak itu. Ya. Jadi anak-anak lelaki itu sedang mengajar orang banyak itu. Oke. Orang-orang lelaki, saudara-saudara lelaki, dan anak-anak lelaki, ini semua apa? Ini semuanya adalah subjek.
Ya, subjek berarti ini adalah noun nominatif ya. Nominatif. Lalu sedang mengajar. Ini berarti V3P karena di sana jamak ya. Noun nominatif plural di sini. Nanti di sini plural juga, ini pai. Ya. Lalu orang-orang banyak itu objek langsung. Nanti dia apa? Akusatif. Akusatif apa dia? Akusatif plural. Ya, orang banyak itu. Ya, orang banyak itu berarti dia singular ya. Ya, tapi orang banyak ya pasti plural. Ya, pasti plural dia. Ya. Oke. Kira-kira gitu, ya. Lalu kita membuat ininya, diagramnya. Subjeknya ada berapa? 1, 2, 3, ya 1, 2, 3 ya subjeknya ya. Jadi digambar aja gini. 3. Ya. Kai. Suka di sini kai ya. Ya. Jadi dimulai dengan apa itu? Nomor 20 orang-orang lelaki ya. Nggak ada itu, berarti itu adalah antropos. Ya. Antropos, kai, adelphos. Sorry. Dia jamak ya. Maaf, jamak. Jadi ini antropoi. Antropoi, kai, adelphoi. Lalu satu lagi adalah yang berikutnya. Jadi antropoi, kai, adelphoi. Lalu satu lagi kai, huyoi ya. Huyoi ya. Huyoi ya. Kai huyoi. Nah, itu dia. Huyos kan? Jadi oi, jadi kai huyoi. Lalu di sana dikatakan sedang mengajar. Jadi ini di das kosin. Karena jamak kan? Ya, orang banyak itu. Jadi oklon ya. Jadi ini orang banyak itu adalah tous oklos. Ya. Di sini ada kata itu ya. Anak-anak lelaki itu. Berarti di sini harus menggunakan hoi, uyoi. Oke, seperti itu dia. Ya. Ini lagi Pak, untuk parsingnya orang banyak tadi apa Pak? Oklos kan? Kenapa Pak? Oklos. Jadi orang banyak itu kan kalau dibilang orang banyak kan dia plural ya. Nah, ya objek langsung akusatif. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Hermon. Ya. Jadi kalau nulisnya gini dia. Antropoi, kai, adelphoi, kai, oi, uyoi, ya di daskosin, tous, oklos. Oklos ya, kalau nominatif tunggalnya oklos. Jadi ini kalau okloi, oklon, oklois, oklos. Nah, itu dia kayak gitu. Ya. Ya. Ya izin ke meet sebelah dulu ya Pak, soalnya mau bahas juknis. Oh ya. Ya, terima kasih Pak, permisi. Oke, baik. Bapak Ibu, kita lanjut. Kalau ada yang mau bertanya silakan.
Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Jadi memang agak sulit ya kalau membuat bahasa Indonesia ke bahasa Yunani. Tapi kalau Bapak Ibu pinter menganalisa seperti yang saya buat tadi nggak sulit. Ya, sangat mudah sekali itu. Ya, yang penting analisanya kita. Jadi hampir semua ya, hampir semua Yunani itu baik Indonesia maupun Yunaninya kita harus kuat membuat analisa. Ya, membuat analisanya. Ya. Jadi analisa itu kuncinya. Ya, kunci dari semuanya itu membuat analisa itu. Ya. Kalau bagus analisanya, saya sangat yakin pasti bisa mengerjakan dengan baik. Ya, nanti juga dari Yunani ke Indonesia seperti itu juga. Jadi kalau kita bisa membuat analisanya, akan mudah menerjemahkan. Nah, makanya kalau menerjemahkan itu kuncinya apa tadi kemarin? Analisa dulu, ya analisa, ya atau parsing ya, analisa atau parsing, lalu masukkan ke diagram supaya mudah membuat urutan menerjemahkannya, masukkan diagram, lalu satu lagi terjemahkan. Ya oke lah, kalau Bapak Ibu mengirim ke saya itu selalu terjemahan langsung ya, terjemahannya udah ada, tapi saya berharap waktu di rumah dilakukan langkah-langkah itu. Ya, dilakukan langkah-langkah itu ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu hanya mengirimkan terjemahannya aja ke saya, tapi langkah-langkah itu harus dilakukan tetap. Ya, harus melewati langkah-langkah itu. Karena dulu karena dulu saya berusaha juga membuat model terjemahan langsung gitu. Memang bagus juga. Nggak ada masalah sih kalau kita bisa langsung menerjemahkan kayak gitu, nggak masalah gitu loh. Tapi karena kita pemula, ada baiknya mengikuti langkah-langkah itu. Ya, ada baiknya mengikuti langkah-langkah itu untuk mempermudah kita. Nah, termasuk juga nanti kalau kita udah belajar sampai Yunani 2, waktu menerjemahkan 1 Yohanes, kita tetap menggunakan diagram juga. Ya, membuat diagram juga. Jadi diagramnya harus kita lihat, lalu kita terjemahkan lewat diagram itu. Nah, diagramnya kan sudah ada di Bubblewalk. Jadi karena ada di Bubblewalk diagramnya itu udah sangat mudah. Kalau zaman dulu kami ya harus menggambar sendiri. Ya, harus membuat diagram sendiri kalau zaman saya kuliah dulu gitu ya. Tapi zamannya Bapak Ibu kuliah sekarang kan teknologi udah canggih. Karena teknologi udah canggih, maka Bapak Ibu agak punya kemajuan satu langkah. Ya, yang membuat Bapak Ibu nggak usah pusing lagi gitu. Makanya kalau kami dulu kuliah bawa Alkitabnya itu UBS 4. Ya, atau dulu masih UBS 3 dulu ya. Atau Nestle Ellen nih yang 27 itu, yang seri 27 gitu ya. Bawa itu ke kampus. Pegang itu ke kampus. Iya, kalau sekarang kan tinggal bawa laptop. Di laptop udah ada Bubblewalk. Jadi kita udah nggak pernah lagi membuat membaca Alkitabnya, tapi udah langsung membaca di laptop. Ya, membaca di Bubblewalk. Ya, ada yang seperti itu ya. Ya, jadi nggak ada masalah sih sebenarnya karena teknologi itu harus dipakai. Ya, harus dipakai. Ya, kalau dulu disuruh memarsing satu kata ya kita masih ada yang diterjemahkan oleh Hasan Sutanto itu. Ya, buku Interlinear. Ya, Interlinear Perjanjian Baru itu ada 2 seri. Kalau saudara ketemu di toko buku zaman dulu itu masih murah. Ya, dulu saya beli itu 2 seri masih dapat 300.000. Sekarang kayaknya 1 seri 340.000 ya. Jadi 2 set itu hampir 700.000 harganya. Ya, itu ada di toko buku ya. Itu juga ada parsing di bawahnya. Dan saya mengikuti parsing, gaya parsing itu ikut Hasan Sutanto itu. Jadi misalnya noun, ya maskulin apa gitu, urutannya saya ikut Hasan Sutanto itu. Ya, ikut Hasan Sutanto itu. Cara membuat parsing. Ya, cara membuat parsing karena memang buku interlinear itu dulu dipakai. Ya, buku interlinear itu dipakai zaman dulu ya. Zaman dulu dipakai, apalagi kalau bikin bikin terjemahan 1 Yohanes itu ya itu. Ya, kita menggunakan itu. Ya, jadi lihat parsingnya dulu, apa parsingnya gitu. Dulu masih pakai bahasa Inggris kan, tapi sekarang Hasan Sutanto sudah menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, udah lebih mudah lagi.
Ya, sudah lebih mudah lagi ya. Sudah lebih mudah lagi. Jadi banyak tahapan ya. Banyak tahapan memang kemajuan di zaman sekarang ini. Makanya kan orang mau kuliah S2, zaman dulu kan berlomba-lomba ke luar negeri. Sekarang kan udahlah cukup di Indonesia, udah cukup. S3 berlomba-lomba ke luar negeri. Nah, sekarang malah pulang dari luar negeri ya harus persamaan dulu itu. Harus disamakan dulu dengan Kemendikti itu ya. Ya S3-nya baru itu boleh diterima gitu. Nah, daripada kayak gitu ya udah kuliah aja di Indonesia. Kok jauh-jauh banget ke luar negeri ya. Kalau juga pulang dari sana harus disamakan lagi, harus apa lagi gitu loh. Ya memang ilmunya pasti lebih banyak di luar negeri yang kita dapatkan. Tapi Indonesia juga menurut saya nggak kalah. Udah banyak pakar-pakar ya, pakar-pakar teologi, pakar bahasa di Indonesia tuh banyak sekali. Ya, yang bisa kita ikutilah gaya mengajar mereka. Ya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita finish untuk deklinasi 2 ya, lalu sekarang kita mulai untuk deklinasi 1. Ya, deklinasi 1. Ya. Ini mungkin kita akhiri dulu ya. Kita akhiri dulu lalu kita nanti buat rekaman yang baru untuk deklinasi